Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Dan terima kasih karena kehadiran kita semua. Dan terima kasih Tuhan karena sudah menjaga kita sepanjang 6 hari yang lalu. Dan Sabat ini kita masih dapat bersama-sama melayani Dia. Oke, sebelum kita memulakan puji-pujian kita, mari kita tunduk kepala. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang 6 hari yang lalu, dan Sabat ini Tuhan kami bersama datang di Ka'bah-Mu dengan anggota-anggota. Terima kasih Tuhan karena Engkau juga telah memberi kami perlindungan, memberi kami kesehatan, sehingga kami sekali lagi dapat bersama-sama bergabung di Kolatumani untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Bapa di surga. Inilah doa kami minta dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita akan bernyanyi, kita akan memulia dan memuji nama Tuhan. Mari kita buka dalam muka surat 1, Mulong Pia. Mulong pia aratu amu okuti lombus tungagono ku Tuhan kawagu. Mulong pia aratu amu okuti lombus tungagono ku Tuhan kawagu. Tungagon, tungagon ku Tuhan kawagu. Mulong pia aratu amu okuti lombus tungagono ku Tuhan kawagu. Dan lagu kedua kita, mari kita buka dalam muka surat 6, Yesus itulah satu-satunya. Sing. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali bawa kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Lagu pembuka kita, mari kita buka dalam muka surat 12, Inua. Sing. Inua minomon soy kapal, Inua minomon soy kapal, Inua minomon soy kapal, sinuhu kinorohingan. Ratu irasam noloput otudan, Ratu irasam noloput otudan, Ratu irasam noloput otudan, nakahabu kapal Nuah. Mabu-habu ikapal di Nuah,
Mabuhabu ikapalinua, mabuhabu ikapalinua, dinamangan kinorohingan. Min loho iwaris inua, posuang o yahai silo suang kapal, simbar inua, siyaw nakalambat kau na salamat walu tulun. Oke, dan saat ini kita akan mendengar cerita mision yang akan disampaikan oleh Kung. Selamat pagi, selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk laporan mission kita pada hari Sabat ini ialah mencari Tuhan yang benar. Tanggal 3 Ogos 3 Oktober 2020 yang bertempat di negara India. 9 tahun lalu Jaya Sela hidup dalam kemiskinan yang melampau di pedalaman India Selatan Tengah. Suaminya, Venkatesh, berusaha mencari pekerjaan sebagai pemasang banta. Jaya Sela tinggal di rumah untuk menjaga anak lelaki mereka yang berusia 4 tahun dan anak perempuan berusia 2 tahun. Dia berhenti sebentar daripada kerjanya setiap hari untuk sujud di hadapan 3 gambar berhala batu di suatu sudut dalam rumah. Dia menutup matanya dan berkata, "Berilah kami makanan untuk hari ini. Kami tidak mempunyai sebarang uang. Berikan kami makanan sekurang-kurangnya pada hari ini." Pada hari Jumat, dia dan suaminya berpuasa dan berdoa kepada berhala mula dari matahari terbit sehingga matahari terbenam. Walaupun mereka taat kepada dewa-dewa mereka, doa mereka tidak dijawab. Makanan tidak mencukupi. Kadang-kadang jiran yang baik memberikan sedikit sayur-sayuran. Pada masa yang lain, keluarga itu kelaparan. Jaya Sela bertanya-tanya, mengapa dewa-dewa mengabaikan keluarganya? Dia mencari dewa-dewa lain yang mungkin akan menjawab doanya. Pada suatu hari, dia melihat gereja Kristen yang beribadah pada hari Ahad. Dia pergi mengikuti kebaktian bersama dengan suaminya dan 2 orang anak mereka. Dia ingin mencari Tuhan yang benar. Tiba-tiba dia mengalami krisis perubatan. Dia melahirkan anak bayi perempuan yang berjuang untuk penebusan. Dokter tidak dapat berbuat apa-apa. Anak ini tidak dapat dibantu, kata dokter itu kepada Jaya Sela. Jaya Sela meminta pastor gereja untuk berdoa. Dia berdoa kepada Yesus, bayi perempuan itu sembuh. Jaya Sela tertanya-tanya, sama ada dia mungkin sudah menemui Tuhan yang benar. Selepas itu, apabila salah seorang daripada 3 orang anaknya jatuh sakit, dia pergi kepada pastor untuk meminta didoakan. Anak-anak itu selalunya sembuh
dan tidak perlu pergi ke hospital. Tetapi kemudian pastor itu mati. Jalasela terpelanjat. Dia bergantung kepada doa pastor tersebut, lalu semua keperluannya, untuk semua keperluannya. Pada suatu hari, ketika 3 anaknya jatuh sakit, dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan, kepada siapa dia boleh pergi gerejanya buat sementara waktu. Tidak mempunyai pastor karena 2 orang yang membalas siapa yang akan merajui gereja. Jalasela tidak tahu bagaimana untuk berdoa kepada Yesus sendiri. Dia takut sambil dia mengeluarkan air matanya, sambil dia menangis. Dia mengambil Alkitab dan coba membacanya. Dia hanya mempunyai pendidikan setakat tahun 4. Tetapi entah bagaimana dia dapat memahami kata-kata itu. Dia ingin sekali mencari maklumat mengenai Yesus. Semasa dia membaca, dia terkejut apabila mengetahui bahwa Yesus beribadah pada hari Sabat, hari ke-7. Bukan pada hari Ahad. Dia pergi ke gerejanya yang kini telah memiliki pastor yang baru. Sabtu disebut hari suci dalam Alkitab. Katanya kepada pastor itu, "Mengapa kita beribadah pada Ahad?" Pastor itu tidak menyukai pertanyaan tersebut. Terutamanya pertanyaan itu datang dari seorang wanita dengan pendidikan formal yang sedikit. Katanya, "Kamu kerasukan setan. Yesus sudah menghapuskan semua hukum. Jangan risau," kata pastor itu kepada Jalasela. Jalasela menerima jawabannya. Tetapi kemudian dia mendengar seorang gadis berusia 12 tahun membaca 10 hukum pada pertemuan doa gereja. Dia mendengar gadis itu mengulangi perintah ketiga. "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 8. Selepas itu, pastor memuji gadis itu karena dapat menghafal semua perintah Tuhan. Jalasela tertanya-tanya, mengapa pastor itu pikir penting untuk menghafal hukum 10 jika Yesus telah menghapuskannya. Tidak lama kemudian, Jalasela melawat rumah pendeta dan melihat satu salinan hukum 10 yang tergantung di dinding rumahnya. Sekarang dia benar-benar keliru. Dia tertanya-tanya, mengapa dia mahu menggantungkan hukum 10 di dinding jika hukum tidak lagi sah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia berdoa kepada Yesus. Dia kata, "Yesus, tolong tunjukkan kepadaku jalan kebenaran." Malam itu juga dia bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia berada dalam satu perlombaan dan seseorang tiba-tiba menghentikan dia. Dia bangun dari tidur karena kecewa, karena dia telah berhenti daripada menamatkan perlombaan tersebut. Tidak dapat tidur, dia berdoa, "Yesus, saya berada dalam perlombaan dan sekarang saya tidak tahu kemana jalan untuk pergi. Tolong tunjukkan
jalan kepadaku. Beberapa hari kemudian, dia dihubungi oleh saudara yang tidak pernah dilihatnya dalam tempo 7 tahun. Saudara itu memberitahunya bahwa dia telah menyertai sebuah gereja yang memelihara sebuah hukum perintah termasuk Sabat. Hari ini, Jaya Sela dan suaminya adalah anggota gereja Seventh-day Adventist yang setia dan telah membuka gereja rumah baru mereka di kampung mereka sendiri. Keluarga itu tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Pada hari Sabat baru-baru ini, 15 orang penduduk kampung menyerahkan hati mereka kepada Yesus di gereja rumah itu. Jela-Sela percaya bahwa Tuhan menjawab doanya dengan menunjukkan jalan kepadanya. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membina 2 buah gereja di Bengaluru, kota besar terdekat dengan rumah Jela-Sela. Terima kasih kerana merancang pemberian persembahan dengan berhati. Semoga Tuhan memberkati Jela-Sela dan juga suaminya. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat sekali lagi. Dan Sabat ini saya akan membaca bacaan persembahan dan persepuluhan yang bertajuk Nazar yang rasional. Sandra sedang berbicara dengan Andre, seorang umat percaya yang masih baru, tentang hidup Kristen. Apabila Joy bertanya, saya tahu bahwa persepuluhan itu adalah 10% daripada pendapatan saya. Tetapi bagaimana dengan persembahan? Berapa banyakkah ia seharusnya? Ini adalah satu soalan yang biasa bagi mereka yang keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan, tetapi tidak percaya hati mereka sendiri, kata Sandra. Ketika melihat Andre mendengar dengan penuh perhatian, Sandra meneruskan agar dapat menghindari dirinya kita daripada menurut keinginan yang kita ubah-ubah. Alkitab mencadangkan supaya kita membuat tujuan, menjanjikan sesuatu kepada Tuhan dari kerelaan hati kita. 2 Korintus 9 ayat 7. Tetapi bagaimanakah nazar itu? Berapa banyakkah yang perlu diberikan agar diterima sebagai persembahan? Tanya Andre. Sandra menerangkan bahwa nazar tentang janji persembahan terdiri daripada 4 aspek. Aspek pertama, keutamaan. Tuhan yang pertama harus menjadi cogan kita dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuklah petelayanan keuangan. Yesus mempunyai janji yang mengajubkan kita. Mereka yang mencari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Tuhan juga berjanji untuk memberi dengan berlimpah kepada mereka yang memberi. Hasil pertama daripada segala penghasilannya. Amsal 3 ayat 9 hingga 10. Terlebih dahulu sebelum biaya-biaya yang lain diselesaikan. Dan kedua,
Karena hati begitu licik, Yeremia 17 ayat 9, dan perpisih, kita tidak boleh dipercayai. Kekerapan memberi persembahan tidak ditentukan oleh kalender, keinginan-keinginan hati, panggilan dari member atau simpati untuk sebuah proyek atau untuk seseorang pekerja. Sebaiknya ia ditentukan oleh insrif Tuhan untuk memberi. Oleh itu, setiap kali kita memberi dengan berkat keuangan, kita harus mengenai sumbernya sebagai ilahi, dengan mengembalikan persepuluhan dan memberikan janji kepada berkat itu. Yang ketiga, Alkitab mencadangkan sistem berkadar, sistem berdasarkan peratusan, dengan menggunakan peratusan yang tetap untuk satu tempo. Hati tidak akan tergoda untuk menganggap sesuatu yang sebenarnya terlalu kecil untuk sesuatu yang terlalu besar, mengikut emosi kita. Dan keempat, adalah penting untuk menetapkan satu tempo bagi persembahan janji. Katakanlah setahun, kemudian membuat penilaian dan komitmen, semua untuk memberi peratusan yang sama ataupun sesuatu peratusan yang berbeza. Rayuan, sementara beribadah pada hari ini, Anda mungkin boleh membuat satu tinjauan untuk menetapkan satu peratusan daripada berkat Tuhan, untuk mengembalikan secara tetap selain daripada persepuluhan Anda. Janji saya. Oke. Kita akan berdoa. Mari kita tutup mata, saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan berkat yang Kau berikan kami sepanjang 6 hari yang lalu. Dan Sabat ini kami dapat memberi persembahan dan perpuluhan dengan rela hati Tuhan, karena itulah kehendak-Mu. Tuhan Bapa di sorga, inilah doa kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat Sabat kepada semua umat-umat Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan sebab telah memberikan kita waktu untuk kita bergabung bersama memuliakan Dia pada Sabat pagi hari ini. Baik, sebelum kita mula, kita tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Bapa surgawi, Tuhan semesta alam, langit dan bumi, Allah yang kami sembah dan yang kami kenal hanya melalui Tuhan Yesus, Tuhan kami. Pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau selalu baik kepada kami. Berkat berkelimpahan dalam hal kesehatan, bahkan kehidupan kami selalu sahaja kami nikmati atas izin Tuhan. Terima kasih saat ini Engkau ada bersama kami, membantu sehingga apa sahaja perkongsian akan mudah difahami dan kami akan melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni kelemahan dosa-dosa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Baik umat-umat Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini saya ingin membawa sebuah khotbah yang mungkin juga biasa-biasa bagi kita. Tetapi selalunya yang biasa-biasa itu mudah dilupakan. Maka itu pada saat ini saya ingin membawa kita semula untuk mengingati ataupun menikmati berkat yang akan kita kongsikan pada saat pagi ini. Saya percaya bahwa kita semua sudah cukup sedia untuk menikmati berkat firman Tuhan pada saat pagi ini. Baik, tajuk khotbah kita adalah menjadi alat
di tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuatu benda itu tidak akan berguna jika ianya tidak dikendalikan oleh tangan. Ya, sebagai contoh saya ambil sarung tangan. Sudah pasti kita semua tahu apakah itu sarung tangan. Sarung tangan itu kalau kita melihat, ya, ia sangat berguna apabila ia dipakai. Tetapi apabila ianya tidak digunakan, ia akan menjadi satu benda mati yang tidak boleh menggerakkan tubuhnya. Kita melihat sarung tangan berguna apabila ia dipakai oleh tangan manusia. Kita melihat sarung tangan boleh dipakai ataupun yang boleh berfungsi sebagai pelindung tangan kita ketika kita menggunakannya pada masa musim sejuk. Kalau di tempat kita tidak ada musim salji, ya, tetapi di tempat-tempat di mana adanya musim salji, apabila musim sejuk tiba, maka mereka akan menggunakan sarung tangan untuk supaya tangan mereka tidak terasa kesejukan. Ya, bahkan sarung tangan itu bermanfaat bagi kita apabila kita melakukan sesuatu pekerjaan yang melibatkan bahan kimia. Ya, dia boleh melindungi tangan kita daripada bahaya bahan kimia. Sarung tangan juga, ya, bermanfaat bagi kita untuk ketika kita menjalani aktiviti sukan. Ya, sukan yang selalunya menggunakan sarung tangan adalah penjaga gawang pasukan bola sepak. Dia akan menggunakan sarung tangan untuk sudah pasti keselamatan tangan dia dan bahkan mungkin untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Kita melihat sarung tangan juga biasa dipakai oleh mereka yang sedang berada di medan perang pada waktu, ya, zaman Alkitab, bahkan sudah pasti mungkin pada saat ini mereka juga ataupun pihak-pihak yang tertentu juga menggunakannya ketika berada di medan peperangan. Ya, dan bahkan juga dikatakan sarung tangan, ya, pernah dipakai ataupun selalu digunakan oleh ahli-ahli tinju. Ya, mereka menggunakan sarung tangan yang bagus, ya, untuk satu tujuan adalah untuk menyerang musuh mereka. Nah, kita melihat sarung tangan juga dikatakan selalu dipakai oleh pengantin perempuan ketika mereka melangsungkan majlis pernikahan. Dan ada banyak lagi, ya, fungsi ataupun peranan sarung tangan bagi kita yang sangat berguna untuk sudah pasti untuk tujuan melindungi tangan kita daripada bahaya yang kemungkinan kita hadapi. Namun walau bagaimanapun, apabila sarung tangan itu tidak digunakan, maka sebagaimana yang saya katakan awal-awal tadi itu, sarung tangan itu hanyalah satu benda mati yang tidak boleh menggerakkan tubuhnya, bahkan tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan. Ya. Dia hanyalah, kalau sarung tangan yang
bagus, yang cantik, ataupun sarung tangan yang pernah dipakai oleh mereka yang berada di medan peperangan, sarung tangan yang diperbuat daripada logam, ataupun diperbuat daripada sesuatu yang keras. Buat masa ini, apabila ia tidak digunakan lagi, maka dikatakan di sini, ia hanyalah satu benda mati yang hanya boleh dijadikan perhiasan. Dia tidak mampu melepaskan dirinya daripada bahaya. Bahkan kalau kita melihat di sini berkaitan dengan sarung tangan, sepasang sarung tangan tinju yang dipakai oleh peninju dunia, yaitu Muhammad Ali, pada tahun 1971. Sarung tangan ini bernilai US dollar 388.375 dolar. Kita melihat sarung tangan yang dipakai oleh Muhammad Ali ini. Namun walau bagaimanapun, harga itu tidak sebanding dengan satu pasang sarung tangan yang digunakan oleh Muhammad Ali pada kali pertama dia memenangi kejuaraan tinju dunia, yang mana sarung tangan itu bernilai US dollar 836.500 dolar. Itu kita melihat di situ. Namun walau bagaimanapun, dikatakan bahwa sarung tangan itu dikatakan tidak dapat berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Walau mahal bagaimana sekalipun sarung tangan itu, namun dia tidak berguna apabila ia tidak digunakan. Dan bahkan di sini dia tidak lebih daripada hanya sebagai satu perhiasan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita melihat di dalam Kejadian pasal 12 dan kita melihat ayat yang ketiga, dikatakan di dalam ayat itu, boleh dilihat di Alkitab, bahkan di screen laptop kita ada ayat itu mengatakan begini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Itu kita melihat setelah Abraham dipakai oleh Tuhan, apa yang berlaku kepada Abraham, kita melihat di dalam ayat yang terakhir itu, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Setelah Abraham dipakai oleh Tuhan, dia telah menjadi berkat kepada semua bangsa di dalam dunia ini. Abraham terkenal setelah dia dipakai oleh Tuhan. Nah, kita melihat di dalam Roma pasal 11 ayat 13 dikatakan, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Kita melihat di situ, saudara-saudara. Rasul Paulus, kalau kita lihat di dalam ayat ini, adalah kemuliaan bagi Rasul Paulus setelah dia dipakai oleh Tuhan. Sebelum dia dipakai oleh Tuhan, sudah pasti itu adalah sesuatu hal yang berbeza dengan kenyataan ini. Namun setelah Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan, dipergunakan oleh Tuhan dalam pekerjaan dia, maka Rasul Paulus
mengalami satu berkat yang mana dikatakan pelayanannya menjadi kemuliaan. Ya, dia menganggap bahwa pelayanannya itu adalah satu kemuliaan. Dia dilihat sebagai yang mulia. Itulah ya, apabila mereka dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan ingin memakai saya dan juga saudara di dalam pekerjaannya. Di dalam sesuatu yang Dia ingin kita lakukan. Dia ingin memakai kita untuk membantu pekerjaannya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi daripada semuanya itu. Kalau kita melihat ayat ini, ya, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Di dalam ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian di dalam ayat yang ke-20 Matius 28 itu mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini kita boleh lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sehingga ayat yang ke-20. Tuhan ingin memakai saya dan saudara di dalam pekerjaan yang mulia ini. Sebagaimana yang telah dikatakan di sini, pergilah katanya. Supaya kita pergi untuk menjelajahi dunia ini. Untuk menjelajahi bumi ini. Untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid Yesus. Namun kita tidak dapat menjelajahi dunia ini pada saat ini. Tetapi melalui doa kita, bahkan melalui sokongan kita. Sokongan dalam hal keuangan sebagai contoh. Perpuluhan yang telah kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan itu adalah secara tidak langsung kita telah merelakan diri kita dipakai oleh Tuhan. Sebab uang yang kita kembalikan itu akan digunakan untuk menyebarkan pekerjaan Tuhan ini ke seluruh dunia. Umat Tuhan yang mulia, pergilah, lakukanlah tugas yang telah Tuhan amanahkan. Sebab Dia ingin memakai kita. Pada saat ini Tuhan sekali lagi memperingatkan kepada kita bahwa kita adalah alat-alat di tangannya untuk menjadi berkat bagi semua mereka yang ada di sekeliling kita. Bagaimana supaya kita menjadi alat Tuhan yang menjadi berkat kepada mereka yang ada di sekeliling? Yaitu melalui mengungsikan kasih Yesus kepada sesiapa yang ada di sekeliling kita. Menggauli masyarakat secara sehat dan juga rohani. Berhati-hati dengan perkataan, berhati-hati dengan tindakan-tindakan kita. Ya. Dan yang ketiga dikatakan di sini, menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Apabila kita sudah menjadi alat di tangan Tuhan, maka hal yang kita telah sebutkan tadi itu akan mampu kita lakukan dengan pertolongan Tuhan. Maka itu umat Tuhan, marilah kita
merelahkan diri kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Mulai pada saat ini sehingga di penghujung hayat kita di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih sudah memberkati kebaktian kedua ini, di mana kami sekali lagi diingatkan yang mana kami ini adalah alat di tangan-Mu. Dan kami tidak mampu berbuat apa-apa jika Engkau tidak memakai kami. Maka itu pada saat ya Tuhan, ini hidup kami. Kami rela untuk dipakai oleh-Mu dalam pekerjaan yang suci ini. Pakailah kami sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami terus berdoa untuk pandemik COVID-19 yang semakin membimbangkan di Malaysia, bahkan di Sabah ketika ini. Mohon supaya Tuhan membantu setiap mereka yang berada di barisan hadapan, supaya mereka tabah menghadapi keadaan ini dan bahkan tenang, sabar dalam melakukan tugas yang diamanahkan kepada mereka. Lindungi mereka daripada sebarang jangkitan. Padamu kami serahkan mereka. Inilah doa kami. Dan kami juga berdoa untuk semua umat-umat Tuhan di daerah Tenam ini, atau sesiapa sahaja mereka yang sedang menyaksikan khutbah ini. Mohon supaya mereka diberkati dengan kelimpahan di dalam hal berkat kesehatan, berkat kehidupan, dan juga berkat-berkat lainnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin.